Baik, selamat pagi anak-anak semua. Sambil nunggu yang satu lagi, kita tetap belajar. Hari ini kita mau berbicara tentang Hari Raya Waisak ya. Siapa yang tahu Hari Raya Waisak? Ehan tahu Hari Waisak? Nggak tahu. Nggak tahu. Renata tahu Waisak? Udah baca bukunya kan? Oke, ya pada hari ini kita akan memulai belajar. Jelas ya suara Mister dengar ya? Ya, Mister. Oke, makasih. Arya bisa dengar suara Mister? Oke, baik. Nah, anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama melakukan doa. Ya, semua bersikap anjali. Kita akan menggunakan doa berbahasa Indonesia ya, bersikap anjali. Semangat. Yuk, siapa yang mimpin? Nggak mau mimpin. Oke, Mister yang mimpin. Ayo Arya, semuanya kita buka dengan nama Sekaragata. Semua bersikap anjali. Yuk. Mari kita bersama-sama membuka pelajaran pada hari ini dengan membacakan nama Sekaragata. Arahang sama sambudo bagawa Budang Bagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabisata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik. Gimana kabar anak-anak semua di rumah? Baik, Mister. Baik, Arya baik ya? Semua sehat di rumah? Sehat? Mantap? Ini ya? Ayo angkat jempolnya, ayo semua angkat jempolnya. Hari ini saya sehat. Iya, hari ini saya sehat. Sehat semua ya? Bagus. Iya, anak-anak semua, kita harus bersyukur ya pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam pembelajaran. Ya, belajar apa kita? Pendidikan agama Buddha. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, kita harus tetap semangat ya untuk belajar ya, walaupun dari rumah. Kita menggunakan internet, ya. Alamnya? Yang kadang-kadang kita terkendali dengan sinyal gitu ya. Ya apa-apa, kita tetap semangat, kita terus belajar. Siapa yang masih ingat pelajaran dulu? Raya Waisak kan, Mister? Perayaan Hari Raya Waisak. Ya betul, perayaan Hari Raya Waisak. Ya, nah siapa yang masih ingat pelajaran tentang Bodhisattva? Ayo siapa? Rehan masih ingat tentang Bodhisattva? Ya Rehan? Apa itu Bodhisattva? Apa itu Bodhisattva? Siapa yang tahu? Tantangan. Siapa yang tahu Bodhisattva? Masih ingat nggak? Enggak. Masa lupa? Kemarin nilainya bagus-bagus loh. Masa lupa? Bodhisattva adalah calon apa? Calon Buddha ya. Halo Patricia, selamat pagi. Aku tapi takut salah, Mister. Jangan takut salah, bang, salah nggak dihukum kok. Iya kan? Siapa yang pernah salah dihukum? Kalau salah dalam belajar itu nggak pernah dihukum. Ya. Ya, kita share ya videonya ya.
Kok video? Materinya bisa dilihat? Materinya semua bisa lihat? Halo, nggak ada suaranya itu, masih ada orangnya nggak ya? Iya. Oke, jadi kita belajar tentang pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Jika pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang bodhisattva, yaitu calon Buddha ya. Nah, yuk kita lanjut dengan duduk hening. Semua duduk bersila ya. Santai, pejamkan mata. Siap? Bagus Arya. Ayo kita bersama-sama memejamkan mata, Pak. Mister akan membimbing kalian ya. Oke. Ayo duduk, kita duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas masuk dan nafas keluar ya. Semua tutup mata aja. Renata, meditasi Renata. Pejamkan mata Renata. Dalam hati berpikir, menyadari, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku tenang. Disadari beberapa saat untuk terus meditasi, menenangkan pikiran kita. Duduk hening, selesai. Ya. Kita sambil baca ya, bisa dilihat ya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, para siswa diharapkan dapat satu, menerima dan bangga atas sejarah Hari Waisak. Ya, Arya yang bagus duduknya. Dua apa dua? Coba Raihan baca. Dua. Menjelaskan sejarah dan makna Hari Waisak. Ya betul. Oke, berkreasi menyambut Hari Waisak. Ya. Siapa yang masih ingat gambar ini? Gambar siapa ini? Siapa yang bisa jawab? Renata. Gambar siapa ini? Gambar apa ini? Ya. Halo Patricia Jocelyn, bisa gabung? Iya, Mister, dari tadi nggak ada suara. Oh, sekarang sudah ada suara, Patricia Jocelyn. Gak apa-apa Patricia Jocelyn ya, Jocelyn pelan-pelan aja kita belajar. Nah, ini adalah gambar Pangeran Siddhartha ketika masih kecil. Ini banyak, ini apa ini? Ada banyak gambar hewan, artinya bahwa Pangeran Siddhartha sangat menyayangi binatang. Kalian sayang binatang nggak? Kalian sayang binatang nggak? Sayang ya. Bapak Mister masih ingat ketika Renata kasih makan kucing. Iya ya. Kasih makan kucing. Iya betul. Ya. Nah, apa hubungannya Pangeran Siddhartha dengan Waisak? Yuk kita lanjutkan ya. Waisak itu apa sih, gitu ya? Jadi Pangeran Siddhartha itu adalah salah satu seorang bodhisattva. Ya, oke. Renata bisa di-mute dulu suaranya. Oke ya. Kalian bisa dengarkan ya, Mister ya. Ya, ini sejarah Hari Raya Waisak. Kata Waisak adalah nama bulan dalam kalender ya. Jadi seperti agama lain di Buddhis juga memiliki hari raya. Coba Rehan, apa hari raya dalam agama
Islam? Tahu nggak? Nggak tahu, Mister. Nggak tahu. Kita belajar hari raya agama Buddha ya. Ya. Jadi manfaat pembelajaran ini satu, bisa menambah pengetahuan ya tentang hari raya. Bisa perhatikan ya semuanya ya. Dua, bisa meningkatkan keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketiga, ya, merupakan salah satu bentuk perbuatan baik, gitu ya. Mister, Ya, boleh minum nggak? boleh. Tapi tetap balik ke situ ya, boleh minum. Kita santai saja ya. Oke, semangat, masih semangat? Coba gini, semangat. Oke, nah, jadi Waisak itu adalah nama bulan pada masa itu di India ya. Hariannya hilang ya. Oke, bisa dengarkan lagi? Rehan, Renata. Oke, jadi Waisak adalah nama bulan. Ini lihat yang Mister kasih tanda merah itu. Yang Mister kasih tanda merah. Februari bulan apa? Bisa dibaca? Halo Patricia Jocelyn, selamat pagi. Iya, Februari adalah bulan Maga, Mei adalah bulan Waisak, Juli adalah bulan Asada, dan November adalah bulan apa? Katina. Ya, betul. Nah, nanti hari raya dalam Buddha nanti berhubungan dengan yang Mister kasih tanda merah, ya, yaitu Maga, Waisak, Asada, dan Katina. Bisa mengerti? Kalau bisa dimengerti, kalian gini ya. Bisa dimengerti? Halo, bisa dimengerti? Kalau mengerti, jempol, acungkan jempol. Boleh? Oke, Rehan, mengerti? Bahwa Waisak adalah hari raya yang diperingati oleh umat Buddha. Ya. Patria Jocelyn, apa kabar? Baik ya. Mungkin bisa dilepas itu mute-nya, Patria Jocelyn. Mute-nya bisa dilepas biar bisa ada suara. Mute-nya dinyalain. Oke, makasih. Halo Patricia Jocelyn. Bisa dengar suara Mister? Iya, makasih. Jadi semuanya udah ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi nanti ada 4 hari raya dalam agama Buddha yang kita pelajari sesuai di dalam buku paket kalian. Ya. Nah, selanjutnya ini gambar apa ya? Oke, dari Rehan. Ini gambar apa? Rehan. Halo Rehan. Oke, Renata. Gambar kedua ini apa? Apa ini yang tengah itu? Udah. Kira-kira menurut Buddha. Menurut Patricia Jocelyn, ini gambar apa yang ketiga? Cipta Dhamma. Cipta Dhamma apa bukan ya? Yang ketiga, bukan tulisannya, gambarnya. Gambar. Oh ini gambarnya. Ini yang ketiga ini. Kan ada 1, 2, 3. Yang ketiga? Apa Patricia? Itu. Tahu Mister. Nah, ini adalah Buddha sleeping ya, atau Buddha wafat atau Buddha Mahaparinibbana. Ini Rehan belum, ini nomor 1 tadi. Halo Rehan. Ini yang 1 gambar apa Rehan? Pangeran Siddhartha lahir ya. Jadi gambar gini. Nah, kita jelasin. Ini gambarnya dia ya. Bulan Waisak
memperingati 3 peristiwa ya. 1, lahirnya Bodhisattva ke dunia di saat bulan purnama. Siapa yang tahu bulan purnama? Bulan purnama itu di mana bulan penuh ya, bulat dan terang. Itu namanya bulan purnama ya. Di bulan Waisak di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi ya. Gambar kedua ini pencapaian penerangan sempurna Bodhisattva dan menjadi Buddha di bawah pohon Bodhi di saat purnama di bulan Waisak. Jadi Pangeran Siddhartha menjadi Buddha umur 35 tahun ya. Umur berapa? 35 tahun. Iya, Renata umur berapa sekarang? 8 tahun. 8 tahun. Jocelyn? 7 tahun. Rehan umur berapa? 8 tahun. Oke. Mister umur berapa ya? Tidak tahu. Sudah tua. ya. Dan ketiga adalah Buddha Parinibbana atau wafat. Tahu wafat? Wafat itu meninggal dunia. Jadi Buddha meninggal dunia pada umur 80 tahun. Jadi Waisak memperingati 1, lahirnya Pangeran Siddhartha, 2, mengingat Siddhartha menjadi Buddha, dan ketiga Buddha Mahaparinibbana atau wafat. Ya. Apa tadi memperingati 1? Waisak memperingati 1. Kelahiran Pangeran Gautama. Betul, 2. 2. Pangeran menjadi Buddha, betul. 3. Kok 3 tempat nih ya? 3. Buddha apa? Mahaparinibbana atau meninggal atau wafat ya. Ingat ya. Nah, itu hari Waisak diperingati. Ini soalnya dari mana ini ya? Oke. Nah. Ini gambar apa ini? Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Halo Mama. Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Renata pernah ke Candi Borobudur? Peringatan Trisuci Waisak, maka dalam perayaan Waisak disebut Trisuci Waisak ya, karena memperingati 3 peristiwa, maka disebut Trisuci. Nah, ditanya, kenapa disebut Trisuci? Karena Waisak memperingati berapa? Berapa? 3 peristiwa penting dalam kehidupan Pangeran Siddhartha, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, Siddhartha menjadi Buddha, dan Buddha Mahaparinibbana atau wafat. Nah, di mana kita bisa memperingati hari Trisuci Waisak? Hari Waisak diperingati setiap bulan apa, Renata? Coba baca Renata ini. Hari Waisak diperingati, coba Renata. Mei dan Juni. Mei atau Juni. Dan hari Waisak dijadikan hari libur nasional. Jadi setiap perayaan hari Waisak, semua kegiatan di Indonesia diliburkan, termasuk sekolah ya. Termasuk sekolah itu libur. Karena tanggal di kalender berwarna, biasanya kalau lihat di kalender warna apa ya kalau libur ya? Merah. Merah, enggak pink. Ya, warna merah ya. Ya, dari Waisak juga seperti itu ya. Kalau hari Waisak menjadi hari libur nasional, maka dia nanti berwarna merah di kalendernya. Hari Waisak dirayakan secara nasional. Nasional itu secara semua umat Buddha di Indonesia ya, kebanyakan itu merayakannya di Candi Borobudur. Di mana? Nah,
Anak-anak bisa lihat di gambar ini, ya. Ini adalah Candi Borobudur, di mana umat Buddha di situ banyak berdoa di situ ya, melakukan doa bersama, kebaktian bersama, memperingati Hari Trisuci Waisak. Ya. Selain di Candi Borobudur, di Candi Mendut atau kota-kota besar. Siapa yang pernah merayakan Trisuci Waisak? Ini semua pernah ke wihara kan ya? Siapa yang pernah ke wihara? Acungkan jari. Nah, Renata. Siapa lagi? Patricia, Rehan. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Semua pasti pernah ya ke wihara ya, diajak mama papa. Di sana ngapain sih ke wihara? Sembayang. Sembayang, puja bakti ya. Ya. Rehan? Sembayang ya. Selain sembayang, apalagi yang dilakukan di wihara? Berdana, betul. Jadi ketika kita ke wihara, kita bisa melakukan banyak perbuatan baik ya. Nah ini ya. Nah, apa yang bisa dilakukan umat Buddha ketika memperingati Hari Waisak? Siapa yang bisa baca? Patricia Jocelyn, baca yang ini, puja bakti bersama. Apa yang bisa dilakukan umat Buddha dalam memperingati Waisak? Jocelyn bisa baca? Nih. Puja bakti. Puja bakti bersama di wihara atau cetya terdekat dengan rumah ya. Yang kedua, melakukan perbuatan baik ya, contohnya membantu orang tua ya. Jadi tapi membantu orang tua nggak harus selalu Waisak ya, setiap saat kita bisa membantu orang tua ya. Berdana, membersihkan lingkungan dari sampah ya, itu bisa kita lakukan. Kemudian biasanya menjelang perayaan Waisak kita bisa menghias wihara, cetya dan memasang umbul ya. Ini tahu umbul-umbul? Siapa yang tahu umbul-umbul? Yang tahu umbul-umbul bisa lepas mute-nya. Umbul-umbul itu bendera ya, bendera, hiasan-hiasan agar nampak indah. Tidak, ini adalah kegiatan yang ada di wihara. Jadi ketika dalam perayaan Waisak semua dihias menjadi rapi, menjadi indah, menjadi ramai sebagai bentuk rasa cinta dan rasa keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Oke, semua. Ngerti ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, bisa dilepas deh mute-nya. Mute-nya coba dilepas, biar ada suara. Mute-nya bisa dilepas ya. Ada pertanyaan? Rehan, ada pertanyaan tentang Waisak? Gak ada? Berarti udah ngerti ya, nanti Mister yang tanya ya. Nah. Jadi tadi ya, apa yang bisa dilakukan umat Buddha ketika Waisak? Coba Raihan jawab. Apa yang bisa dilakukan oleh umat Buddha untuk memperingati Waisak? Jadi Waisak itu kayak ulang tahun ya. Kayak kalian itu ulang tahun kemudian dirayakan. Ada kue, ada makanan seperti itu ya. Waisak juga gitu. Tetapi kalau Waisak ulang tahunnya siapa? Siddhartha Gautama atau Buddha ya. Apa yang bisa kita lakukan dalam memperingati hari Waisak? Berbuat baik ya.
Terus berdana. Nah, seperti yang ada di buku kalian ya. Nah, saya ingin Rehan membaca ini. Yang satu, Rehan baca tentang Buddha Gautama. Dengan welas asih yang tulus betapa Siddhartha meninggalkan kemewahan dan hidup sederhana. Iya, kalian ketahui ya bahwa Pangeran Siddhartha adalah anak raja, ya. Anak raja itu pasti kaya ya, semuanya punya, tetapi semua ditinggalkan untuk menjadi pertapa, ya. Makanya hidupnya sederhana. Kedua, Renata, nomor 2. Renata, coba baca Renata nomor 2. Baca 2, nomor 2 Renata. Dengan kerja keras. Dengan kerja keras. Dengan kerja keras untuk menjadi Buddha. Iya, bagus. 3, Jocelyn. 3, Patricia Jocelyn. Coba. Membabarkan ini yang di slide Patricia Jocelyn, coba baca. Yang ketiga. Membabarkan dharma. Kebahagiaan. Iya. Jadi Buddha membabarkan dhamma demi kebahagiaan makhluk, bukan hanya manusia ya, tetapi binatang juga ya. Oke? Bisa dimengerti ya? Nah, kalau Buddha Gautama seperti itu, maka kita sebagai umat Buddha harus bagaimana? Renata. Ayo baca Renata. Kalau Buddha memiliki 3 keagungan, 3 sifat yang bagus, maka kita sebagai umat Buddha harus bagaimana? 1, Renata, ayo. Berbagi kasih kepada semua makhluk. Iya, 1 kita harus berbagi kasih kepada semua makhluk. Siapa yang pernah membunuh nyamuk? Ada yang pernah membunuh nyamuk di sini? Serius? Pernah. Jangan bohong. Pernah ya? Iya. Tapi ingat, ketika membunuh nyamuk jangan sampai timbul rasa benci. Nggak boleh itu ya. Usir, kalau bisa diusir saja. Kalau memang nggak bisa ya mau apa lagi ya. Tapi jangan ada benci. Kedua, Patricia Jocelyn. Kita sebagai umat Buddha harus bekerja keras dan selalu melakukan perbuatan baik. Iya, selalu bekerja. Nah, kalau sebagai siswa, bekerja kerasnya seperti apa coba? Kalau belajar, terus? Apa lagi? Bangun pagi-pagi, ya. Kurangi main gamenya. Siapa yang hobi main game? Siapa yang suka main game? Oke, ke Arya langsung mengajukan diri. Nah, sekarang Arya nomor 3 coba baca. Kalau Buddha Gautama sudah membabarkan dhamma, sudah menyampaikan tentang kebaikan kepada semua makhluk, maka kita sebagai umat Buddha harus baca yang ketiga, Arya. Yang bagian umat Buddha. Ada suaranya jauh kali ini, namanya Arya dari speakernya. Iya, berbagi rezeki kepada orang lain. Rezeki itu apa sih? Siapa tahu rezeki?
Halo Renata, kok main-main sendiri nih? Renata, how are you today, Renata? Ya, rezeki ya, berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Oke, bisa dipraktekkan? Bisa dipraktekkan? Bisa ya? Nah, ya. Nah, itu adalah pembelajarannya. Jadi, setelah belajar hari ini, sekarang kita tahu bahwa Waisak, hello, Waisak adalah nama bulan, ya, nama bulan pada waktu di India pada masa itu. Kedua, hari Trisuci Waisak diperingati setiap bulan apa? Waisak diperingati setiap bulan? Bulan apa? Patricia, Jocelyn. Bulan apa Patricia, Jocelyn? Mei. Sekarang Raihan, hari Waisak memperingati 3 peristiwa. Apa saja Raihan? Satu. Ini di Rehan, di layar ya. Satu. Yang ketiga, Hari Raya Trisuci Waisak memperingati 3 peristiwa. Satu. Hilangnya Pangeran Siddhartha. Terus? Siddhartha menjadi Buddha. Ya. Dan Buddha Maha Parinibbana. Ya. Ya. Atau wafat ya. Parinibbana itu wafat, meninggal dunia. Ya. Buddha itu meninggal dunia juga ya, karena beliau adalah manusia. Ya. Sekarang Renata yang keempat. Sekarang aku tahu yang keempat. Ini yang keempat. Ini untuk memperingati Waisak. Untuk memperingati Waisak kita bisa puja batu berdana, melakukan donor darah. Iya, donor darah. Siapa yang tahu donor darah? Donor darah itu ini ya, darah kita diambil ya, nanti diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi untuk kalian belum bisa ya, dia harus minimal 17 tahun baru boleh. Kalau baru 7 tahun, 8 tahun nggak boleh donor darah. Ya. Arya terakhir. Yang ini teladan dari peristiwa Waisak. Boleh baca Arya yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima. Kejauhan Arya nggak ada suaranya loh. Teladan dari peristiwa Waisak. Ya mungkin agak kejauhan ya. Ya Arya ya. Teladan dari peristiwa Waisak adalah 1. Kerja keras dan selalu berbuat baik. 2. Berbagi kasih. Dan 3. Berbagi rezeki ya dan lain-lain. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Nah, sekarang berjalan sudah. Maka sekarang tugasnya anak-anak adalah berkreasi ya. Berkreasi untuk membuat kartu ucapan selamat Hari Raya Waisak kepada temanmu, saudaramu ya. Atau orang tua ya.
bahan-bahan yang digunakan bisa karton. Itu bisa dilihat di buku ya. Coba lihat. Udah pegang bukunya semua. Ini seperti ini. Bisa membuat seperti halaman 79. Seperti di buku 79. Ya. Halaman 79 paling bawah. Nah, anak-anak nanti membuat sebuah produk ya dari bahan ini. Halaman berapa? 79. Membuat kartu ucapan selamat Waisak. Bisa? Nanti dibuat di rumah, kemudian difoto ke Mister. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tulisannya boleh seperti ini. Kami siswa atau saya Patricia Jocelyn mengucapkan selamat Trisuci Waisak. Ini 2015 ya, diganti 2020. Kepada Bapak, Ibu, guru, misalnya kepada Mister Kusworo ya. Semoga damai dan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, bisa ya? Buatnya seperti, nah gambarnya bebas ya. Gambarnya bebas. Anak-anak bisa memakai gambar apa saja, terserah. Kalau di layar ini Bapak kasih contoh gambarnya adalah gambar Buddha ya. Kalau di buku ini gambarnya bunga. Bunga apa ini? Bunga apa ini? Ya, bisa dalam bentuk bunga. Ya. Bisa dimengerti tugasnya. Kita buat produk ya. Bisa dimengerti? Nanti membuat di karton. Nanti kalau sudah selesai kemudian difoto ke buat Mister ya. Tujukan ke Mister saja ya. Selamat Hari Waisak. Walaupun sudah lewat tidak apa-apa. Ya. Misalnya ini kepada Mister Kusworo, gitu ya. Bisa dimengerti? Renata ngerti? Paham Renata? Maksud Mister? Renata tahu nggak maksudnya? Patricia Jocelyn ngerti? Fotonya seperti ini ya. Iya. Sudah ngerti tadi ya? Nah, kalau sudah ngerti, yuk. Terima kasih. Kita cukupi sekian pembelajaran pada hari ini. Ya. Sudah capek ya? Sudah lapar belum? Ya? Sudah lapar belum? Gila. Oke, kita cukupi sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Ya, terima kasih. Bapak doakan semoga anak-anak selalu dalam kondisi sehat, ya. Selalu happy, ceria, gitu ya. Anak-anak harus tetap semangat. Gimana semangatnya gini? Yuk, semangat, ya. Iya, semua anak-anak. Nah. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Pelajaran yang akan datang kita akan pelajari tentang Hari Raya Asada. Hari ini kita belajar apa? Tentang hari apa? Hari ini? Apa? Hari Raya apa? Waisak. Iya. Minggu depan, pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang apa tadi? Asada. Jadi anak-anak bisa membaca buku paketnya, ya. Anak-anak minggu depan kalian sudah PH2 ya. Belajar yang rajin ya. Nanti Mister kirim kisi-kisinya buat kalian. Kalian bisa belajar. Nanti dicek di bukunya ya. Paketnya, belajar dari buku paket,
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membacakan nama Sekaragata bersama-sama. Yuk, Ini kok Jason ya? semua bersikap aja nih. Kita akan tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan nama Sekaragata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata damo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Sabisata bawatu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Oke, terima kasih anak-anak semua ya sudah meluangkan waktunya untuk belajar. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Anak-anak bisa mematikan live-nya ya. Anak-anak